kami dari kelompok Seminar Manajemen Keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Sevni Farina Caniago, selanjutnya Yolanda Angrensa dan Dia Febrisari. Di sini kami akan menseminarkan proposal penelitian kami, yaitu yang berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan, Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yaitu dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Febri Rahadi SEMS. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan yang utama yaitu memobilisasi dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Di samping itu, bank berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral. Bank Indonesia juga sebagai otoritas pengawas perbankan nasional yang telah merumuskan cetak biru dikenal dengan Arsitek Perbankan Indonesia. Guna membangun sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien menciptakan stabilitas moneter dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini juga didukung oleh menurut para ahli, yaitu menurut Widayantin 2012, perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagi pemilik modal. Perusahaan yang sehat juga membayar hutang dengan tepat waktu. Selanjutnya, selain itu, kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau per periode waktu adalah suatu gambaran sehat atau tidaknya keadaan dalam suatu perusahaan, yaitu didukung oleh menurut Fahmi 2012. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan dalam melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Selanjutnya, corporate governance juga dapat dikatakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomis yang mencakup hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Dan itu didukung oleh menurut para ahli. Menurut Eheri 2010 mengatakan corporate governance merupakan suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan, baik itu internal maupun eksternal, yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya, dari bukti empiris yang didapatkan, hasil riset memperlihatkan bahwa masih lemahnya perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan atau mengelola perusahaan. Lemahnya standar-standar akuntansi, pertanggungjawaban dalam pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transportasi, serta proses pengurusan perusahaan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaan di Indonesia dalam manajemen yang baik memuaskan stakeholder perusahaan. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimanakah pengaruh antara ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh antara Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan, maka perlu adanya masalah penelitian ini membatasi masalah penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi empiris pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh antara ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas empat. Yang pertama, bagi penulis. Yang kedua, bagi mahasiswa lain. Yang ketiga, bagi perusahaan yang diteliti. Dan yang terakhir, bagi pihak lain. Manfaat penelitian bagi pemula yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang dapat berguna di waktu yang akan datang. Yang kedua, dapat menerapkan teori dan memperdalam pemahaman pengetahuan terutama yang berkaitan dengan analisa laporan keuangan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas mata kuliah. Manfaat yang selanjutnya yaitu bagi mahasiswa lain. Manfaatnya yaitu sebagai bahan referensi dan informasi dalam penilaian dan penulisan selanjutnya, terutama dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan yang diteliti, manfaat yang diberikan yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan untuk kebijakan perusahaan pada periode-periode selanjutnya. Manfaat yang terakhir yaitu bagi pihak lain. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada penelitian yang akan datang. Dan selanjutnya yaitu bab 3, landasan teori. Landasan teori terdapat atas dua, yaitu kinerja keuangan dan corporate governance. Pembahasan yang pertama yaitu kinerja keuangan atau Y. Pengertian dari kinerja keuangan adalah penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dan laba. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari kinerja keuangan. Yang pertama, current ratio atau CR. Yang kedua, structure model atau DER. Yang ketiga, net profit margin atau NPM. Dan yang selanjutnya yaitu corporate governance. Pengertian dari corporate governance yaitu adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan atau pemegang saham atau pemilik modal, komisaris dewan pengawas, dan direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Selanjutnya, tata kelola yang baik berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Nomor 55 POJK.03/2016 adalah suatu tata cara pengolahan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi atau independensi, dan kewajaran, fairness. Corporate governance dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang dihasilkan terdapat atas 3, yaitu H1, H2, H3. Nah, untuk H1, hasil yang didapatkan yaitu ukuran Dewan Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. H2, Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu H3, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian.
Metode penelitian terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu jenis data dan sumber data, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga definisi operasional. Yang pertama akan kita bahas yaitu jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan merupakan data sekunder tahunan perusahaan perbankan tahun 2017 sampai 2019. Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory. Annual report yang didapat melalui Pojok Bursa Efek Indonesia atau BEI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik non-sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberikan kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam teknik non-random sampling adalah metode purposive sampling. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional terbagi pula atas 3 bagian, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu akan kita bahas variabel dependen. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan cash flow return on asset. Dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva. Samani 2008. Rumus yang digunakan yaitu rumus cash flow return on asset, yaitu EBIT DIP dibagi dengan aset. Selanjutnya variabel independen. Yang pertama yaitu ukuran dewan komisaris, yang kedua ukuran direksi, yang ketiga kepemilikan institusional, yang keempat proporsi komisaris independen, yang kelima ukuran perusahaan. Selanjutnya teknik analisis data. Seperti yang telah dipaparkan di atas, variabel independen dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris adalah X1, direksi adalah variabel X2, yang kepemilikan institusional variabel X3, komisaris independen variabel X4, ukuran perusahaan variabel X5, dengan variabel dependen yang digunakan yaitu cash flow return on asset variabel Y, atau dengan Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah B4X4 tambah B5X5 tambah E. Sekianlah hasil proposal kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf.